Operasi hidung bisa pakai apa saja ya? Perkenalkan, saya Dr. Elrika Safira, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Rhinoplasty adalah salah satu tindakan di bidang bedah plastik yang bisa untuk meninggikan ataupun mereduksi bentuk dari hidung. Tujuannya bisa untuk secara fungsional ataupun untuk secara estetik memperbaiki bentuk hidung supaya lebih proporsional. Setiap individu itu unik dan memiliki bentuk hidung yang juga unik. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas dulu tujuan rhinoplasty yang paling sering saya temui, yaitu untuk meninggikan bentuk hidung. Apalagi di kita-kita ini yang orang Asia ya. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meninggikan bentuk hidung. Yang pertama itu dengan menggunakan implan L, yang kedua dengan menggunakan implan I kombinasi dengan tulang rawan telinga, yang kedua adalah menggunakan tulang rawan dari kedua telinga, dan yang ketiga adalah menggunakan tulang rawan dari tulang iga. Yang pertama, kita akan membahas implan L. Di sini implan L bisa dilihat bahwa pada bagian ini akan menambah untuk ketinggian dari batang hidung, dan bagian ini menambah ketinggian daripada cuping hidung atau lubang hidung. Nah, kalau di plastik klinik kita memang kurang menggambarkan teknik ini karena kenapa? Karena ada kecenderungan untuk bagian ujung sini biasanya mengenai pada ujung hidung atau tip hidung, sehingga terkadang dijumpai penipisan kulit yang bisa menyebabkan nantinya ada ekstrusi dari implan ini. Tapi memang untuk operasi dengan pemasangan implan L ini cenderung relatif lebih simple dan juga memakan waktu yang lebih singkat, sehingga waktu recovery-nya pun lebih singkat pula. Masuk ke pilihan kedua, yaitu menggunakan kombinasi implan I dan juga kombinasi dengan mengambil tulang rawan dari telinga. Implan I kita gunakan untuk menambah ketinggian dari batang hidung. Jadi diletakkan seperti ini, dan kita mengambil tulang rawan telinga dari mangkok telinga. Kita masukkan untuk membantu support dari tulang rawan di dalam hidung. Oke. Nah, untuk pilihan ketiga dan keempat itu kita tidak menggunakan implan sama sekali. Jadi kita benar-benar hanya menggunakan bahan-bahan yang sudah ada dari tubuh kita. Kita kombinasi yang pertama dari kedua tulang rawan telinga kita ambil, ataupun dari tulang rawan iga kita ambil juga. Nah, sebenarnya prosedurnya cukup mirip untuk kedua ini. Jadi kita proses tulang rawan yang sudah kita ambil, kita haluskan sampai bentuknya seperti bubur. Kemudian kita olah, kita bungkus dengan kita ambil dari pembungkus otot yang ada di sini. Kita bungkus sehingga nanti akhirnya bentuknya akan menyerupai ini. Jadi sebenarnya kita tetap seperti membentuk implan, tapi bahan bakunya dari tubuh kita sendiri, dari tubuh pasien sendiri. Nah, nanti prosedurnya akan tetap sama, bahwa kita merevisi dulu bentuk daripada cuping hidung ini, kita majukan, kita tinggikan supaya nanti bentuknya lebih proporsional. Setelah didapatkan ketinggian yang kita inginkan, baru implan buatan atau yang kita ambil dari tulang rawan kita masukkan ke sini untuk menambahkan ketinggian dari batang hidungnya. Seperti itu kira-kira. Untuk kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teknik tentunya ada. Kalau dengan teknik yang menggunakan implan, baik implan L ataupun implan I, itu memang namanya implan merupakan suatu benda medis yang sudah approve, sudah diuji aman untuk tubuh kita. Tetapi bagaimanapun terkadang pada populasi pasien ada yang tubuhnya sangat sensitif terhadap benda asing yang dimasukkan. Jadi bagaimanapun tubuh akan tetap mendeteksi implan sebagai suatu benda asing. Jadi terkadang pada pasien yang reaksinya berlebih bisa ditemukan adanya inflamasi atau reaksi peradangan yang berlangsung lama. Untuk kelebihan penggunaan implan sendiri adalah implan ini merupakan benda yang mati, jadi mau dalam waktu beberapa tahun pun ketinggian hidung tidak akan turun karena memang ini adalah benda mati. Jadi bila kita masukkan ketinggiannya saat ini seperti ini, mau beberapa tahun lagi akan tetap ketinggiannya sama. Dan satu lagi kelebihan dari penggunaan implan adalah jumlah bekas luka yang kita dapatkan lebih sedikit karena kita tidak perlu untuk melukai daerah lain untuk mengambil bahan-bahan yang kita perlukan untuk menambah ketinggian dari hidung. Dan untuk tulang rawan, untuk kelebihannya sendiri adalah karena bahan-bahan yang kita gunakan itu berasal dari tubuh kita sendiri, maka reaksi penolakannya cenderung sangat rendah dan juga lebih aman untuk jangka panjangnya karena tidak ada reaksi penolakan dari tubuh. Dan untuk kekurangan sendiri pada teknik yang hanya menggunakan tulang rawan adalah terutama pada populasi pasien yang mempunyai kebiasaan merokok ataupun mengkonsumsi alkohol ataupun lifestyle yang kurang sehat, itu nanti dengan berjalannya waktu ada kemungkinan ketinggian yang didapatkan pada saat awal bisa berkurang sedikit demi sedikit karena adanya degenerasi dari tulang rawan ini sendiri akibat
pembuluh darah ataupun peredaran darah yang kurang baik karena kebiasaan-kebiasaan tadi yang kurang baik, seperti merokok, minum alkohol, ataupun unhealthy lifestyle. Jadi, jangan lupa konsultasi dahulu dengan para ahli untuk mendapatkan solusi yang paling tepat untuk permasalahan kamu. Dan satu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini ya. Sampai jumpa!